Elite Pro Academy beneran bentuk komitmen PSSI untuk pembinaan atau cuman formalitas supaya kelihatan keren di atas kertas? Elite Pro Academy atau biasa orang sebut EPA adalah kompetisi usia muda yang dibentuk oleh PSSI untuk tujuan pembinaan bibit-bibit muda dari U16 sampai U20. Awalnya EPA ini cuma buat klub Liga 1, tapi sejak 2023 klub Liga 2 juga diwajibkan untuk ikut. Nah, masalahnya nggak semua klub Liga 2 yang punya dana atau fasilitas dan infrastruktur buat itu. Dan disinilah semua mulai jadi rumit. Kalian juga udah pada tahu dong, beberapa waktu lalu itu sempat viral terkait adanya seorang talenta muda yang batal ikut EPA gara-gara terganjal biaya di salah satu klubnya yang mengharuskan si anak tersebut membayar 15 juta kalau mau ikut EPA. Oke, simak video gue sampai habis ya. Apa aja sih permasalahan yang ada di EPA ini? Yang pertama nih, biasanya dari biaya pendaftaran yang dibebankan ke pemain. Itu bisa kisaran 10 sampai 15 juta. Sama aja dong kayak motor second. Oke, nih gue kasih contoh biaya SPP Football Academy. Gue ngambil dari MU, Madura United. Melalui komisarisnya, MU merilis daftar biaya bagi siswa Football Academy kalau mau berpartisipasi dalam mengarungi EPA musim ini. Kalau masih kurang, nih gue kasih contoh lainnya. Gue ambil dari salah satu komentar seorang bapak yang anaknya sempat diminta 20 juta oleh PSBS Biak kalau mau partisipasi di EPA. Tapi bagi klub yang finansialnya kuat, hal seperti ini tuh sebenarnya nggak akan terjadi. Salah satunya di Dewa United. Tahu kan? Nggak peduli dari mana sumber dananya, yang penting manajemennya kuat. Dibuktiin oleh seorang bapak yang juga anaknya lolos seleksi di Akademi Dewa United ini. Murni lolos karena talenta dong, bukan dari mampu atau tidaknya bayar SPP di Pro Academy-nya. Terus gimana bang sama klub-klub Liga 2? Oke, polemik Liga 2 itu kan banyak. Dari klub-klub Liga 2 yang disuruh ikut tanpa support finansial. Banyak juga klub Liga 2 yang sebenarnya bahkan pemainnya belum digaji penuh. Fasilitas pun masih minim. Pada akhirnya, transparansi keuangan dipertanyakan dong, kemana dana FIFA untuk pembinaan itu? Nah, di sisi lain, PSSI juga berdalih bahwa EPA itu adalah bagian dari roadmap menuju pembinaan jangka panjang. Dengan makin banyaknya klub yang ikut, maka makin banyak talenta juga yang muncul. Tapi idealisme tanpa dukungan sistem itu sama dengan mimpi kosong. Kalau klub kecil dipaksa ikut tapi nggak dikasih fasilitasnya, ya ujungnya formalitas doang. Yang dirugikan siapa? Ya pemain muda kita. Secara realita di lapangannya nih, kalau benar kompetisi muda ini jadi kunci regenerasi timnas, kenapa Elite Pro Academy ini malah dipenuhi polemik? Dari biaya masuk yang dibebankan ke pemain, sampai kewajiban yang bikin klub Liga 2 kelimpungan. Gak semua loh klub punya pelatih usia muda yang berkualitas. Banyak juga tim EPA yang cuma formalitas, asal jalan, asal ikut. Yang lebih sedih, ada pemain muda yang lebih layak secara kemampuan, tapi tersingkir karena nggak bisa bayar. Sementara yang bisa bayar, otomatis masuk skuad. Jadi kita kehilangan bakat bukan karena mereka nggak jago, tapi karena sistem yang nggak adil. Elite Pro Academy itu penting, tapi penting juga untuk dibangun dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab tentunya. Kalau enggak, EPA bukan lagi jalan menuju timnas masa depan, tapi jadi proyek setengah matang yang justru ngebunuh harapan banyak anak muda. Yang jadi pertanyaan sekarang, berani nggak nih PSSI evaluasi secara total sistem dari EPA ini? Atau bakal terus jalan meski isinya penuh tanya? Kalau lu semua setuju EPA itu harus dibenahi, komen lah. Like dan share video ini supaya kita bisa sama-sama kawal terus sepak bola Indonesia ini bareng-bareng. Gue Bung Tio, jangan lupa subscribe.